Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Makanya ikutin terus channel ini ya. Travelers, kali ini di Bandung lagi saya mau mengajak travelers virtual tour di Hotel Art Deco Luxury and Residence Bandung. Ini salah satu hotel bintang 4 di Bandung yang mengambil konsep Art Deco. Lokasinya berada di kawasan Cimbulit, Bandung. Udah pasti dong lingkungannya asri dan juga rimbun dengan view bukit. Udara di sini masih segar dan suhu udaranya masih sejuk. Karena kan memang kawasan Cimbulit ini letaknya di dataran utara yang berada di atas kota Bandung ya. Juga karena dikelilingi banyak pohon pinus, jadi hotel ini tampak mencolok apalagi tingginya 9 lantai. Ini sih sebenarnya cocok buat travelers yang ingin cari suasana tenang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Mau healing-healing gitu, cocok lah di sini. Hey travelers, sekarang saya udah nyampe di Hotel Art Deco Luxury ya. Gedungnya bergaya modern klasik dengan cat dominasi warna putih. Unsur Art Deco-nya sih langsung terlihat ya dengan bentuk-bentuk melengkung pada sisir luar hotel. Terus area drop off-nya sih agak penuh dengan parkir mobil. Ya agak sayang juga sih. Jadi unsur klasiknya agak terganggu. Sebenarnya parkir mobil ada di basement dan pinggir hotel. Tapi mungkin saat saya datang hotel lagi penuh ya. Jadi parkir depan hotel juga digunakan. Saya mau masuk dan ini lobby hotelnya nggak terlalu gede ya kelihatannya. Bahkan cenderung ya kecil lah ya travelers. Untungnya sih ada kaca-kaca sebagai dekor yang mewah, jadi bikin kesan lapang juga. Tapi dari suasananya memang sudah kasih kesan Eropa banget sih. Mulai dari lampu hiasnya, pemilihan wallpaper, sampai pemilihan sofanya juga. Cuma ada yang bikin saya bingung ya, karena dinding lobby itu ada memajang kostum budaya Tiongkok. Jadi kostum Tiongkok zaman dulu ya. Jadi agak mix juga kesannya. Soalnya menurut saya sih kalau kesannya Art Deco itu kan agak-agak Eropa ya. Nah ini ada unsur orientalnya. Apakah saya yang salah atau memang demikian ya? Mungkin travelers bisa kasih komentar ya. Check-in nggak berlama-lama ya karena saya sudah reservasi. Saya sekarang sudah dapat key card dan menuju kamar melalui koridor samping. Ini koridor sampingnya kecil tapi juga penuh dengan nuansa Art Deco. Dindingnya dilapisi dengan sebenarnya bukan lukisan ya, apa ya, kayak sulaman atau ya panel dinding lah ya, bermotif kembang berwarna soft dengan frame berwarna gold. Klasik banget sih. Juga lampu-lampu dindingnya juga bergaya klasik. Depan lift juga masih menggunakan tema yang sama, ada chandelier tergantung, kemudian ada warna dinding yang menggunakan warna peach yang soft dengan permainan kayu berwarna gold. Nah ini sambil menunggu lift saya penasaran nih ngecek toilet di sebelah lift. Seberapa klasikkah toiletnya, seberapa art deco kah unsur-unsur yang ada di hotel ini. Nah sekarang saya masuk ya iseng ke toilet yang ada di sebelah lift. Toiletnya sih berwarna merah kombinasi gold, masih dengan chandelier yang tergantung di plafonnya. Ya lumayan klasik lah ya, lumayan art deco, kesan sepintas di toilet ini. Isi di dalam lift juga menampilkan interior yang cakep dengan dinding kaca sampai ke langit-langitnya. Juga ada lapisan fibris ya bermotif kembang, ini sama dengan yang ada di koridor tadi. Ada juga kursi kecil di dalamnya. Ini apakah cuma sebagai pemanis atau mungkin maksudnya kalau ada orang tua duduk ya bisa duduk di dalam lift ini. Kalau saya masih penasaran nih seberapa art deco kah hotel ini. Jadi sebelum menuju kamar, saya coba cek beberapa lantai untuk mengetahui apakah unsur-unsur Art Deco di hotel ini diterapkan secara konsisten. Ini pojokan yang terdapat di arah lift ya. Ada seperangkat sofa biru dengan aksen emas dan lampu dindingnya. Ya, dapatlah kesan klasiknya. Yang ini area depan lift menuju resto. Temanya sedikit berbeda, lebih ke oriental klasik sih. Menggunakan chandelier kristal juga. Kemudian dindingnya dengan mural bermotif oriental. Ngecek lagi ya toilet dekat resto. Nah ini menggunakan dinding berwarna hijau. Hijau-hijau gelap gitu ya. Dengan kombinasi list berwarna gold. Ada beberapa pajangan bermotif retro untuk memperkuat suasana art deco di toilet ini. Juga kerannya yang berwarna gold. Sekarang saya langsung menuju kamar menggunakan lift. Sekarang saya sudah berada di lantai 6 dan berjalan di koridor hotel menuju ke kamar. Jadi suasana koridor hotel juga cukup tenang ya. Dan interiornya ini menggunakan warna soft cream. Sayangnya
ya hanya menggunakan unsur-unsur krem seperti ini ya. Nggak ada unsur-unsur klasik atau art deco yang bisa memperkuat suasana yang lebih impresi. Ya, memesan kamar tipe Resident Suite with hot tub. Ini sebutan tipe kamarnya kalau di situs reservasi online ya. Ini saya pesan lewat online. Kalau di situs resminya Art Deco Hotel, kamar ini disebut Jacuzzi Suite Resident. Saya juga nggak tahu ya kenapa namanya beda, tapi ya jenis kamarnya sama. Waktu itu saya mesen harganya sekitar 2 jutaan. Ini saya sudah masuk ke kamarnya, luasnya sekitar 42 meter persegi ya. Sebenarnya kamar ukuran segitu mah ya lumayan luas ya travelers. Cuman karena ada beberapa furniture di dalamnya, jadi menurut saya sih kesannya agak sempit ya. Kamarnya sih masih sesuai tema Art Deco, pakai warna-warna soft cream juga. Ada beberapa panel kayu di dindingnya, ini berwarna gold. Jadi kombinasinya dengan lantai juga berwarna krem bermotif. Ada karpet di atas coffee table-nya dengan warna soft. Tempat tidurnya ukuran king size. Kemudian headboard tempat tidurnya ini punya bentuk yang menyerupai clamshell ya. Ini modelnya quilted gitu. Buat saya sih headboard berbentuk clamshell ini ya cukup menampilkan kesan art deco-nya. Nah, warna headboard tempat tidurnya berwarna merah marun. Ini sama dengan warna dinding yang menempel TV-nya. Sisi kiri dan kanan tempat tidur ada nakas, juga ada colokan dan tombol lampu. Nah, lampu bacanya juga tersedia di kiri kanan dinding. Ini menggunakan lampu model klasik. Kamar ada sofa one seater dengan meja bundar. Kalau dilihat bentuk kursinya, ini bisa digunakan untuk kerja atau juga sebagai meja makan. Tapi sih menurut saya mejanya kan menggunakan motif urat kayu ya, kurang cocok juga dengan tema art deco-nya. Kemudian ada juga 2 set sofa armchair di depan tempat tidur, warna grey ini dengan aksen gold. Kemudian ada juga coffee table-nya. Menurut saya sih sofa ini membuat ruangan jadi agak sempit ya. Di depan armchair ada smart TV dengan channel internasional, bisa juga untuk YouTube dan Netflix. Kemudian sambungan internetnya juga cukup kencang, tidak ada masalah. Oh ya travelers, dekat pintu masuk ada meja kecil. Sebenarnya sih boleh dibilang ini mini pantry ya, karena dilengkapi dengan wastafelnya, tapi nggak ada peralatan dapur juga di sini. Ada juga minibar berupa camilan, ini complimentary dari hotel ya, jadi tidak berbayar travelers. Juga ada coffee tea maker dan kemudian pemanas air. Bawahnya ada mini fridge, di dalamnya ada beberapa soft drink, ini juga free ya travelers buat tamu hotel. Di lemari pakaiannya ada bathrobe dengan motif kembang, tapi ini lemari pakaiannya tanpa pintu ya travelers. Kalau mau laundry, nih dia price listnya. Kemudian masuk ke kamar mandinya. Nah, desain kamar mandinya sendiri nih senada dengan desain kamar. Kemudian bathroom amenities-nya ini untuk produk-produk mandi ada hair dryer di dalam laci dan juga handuk. Nggak ada vanity mirror di sini ya, atau cermin cembung. Nah, karena ukuran kamar mandinya juga serba terbatas, shower area-nya bisa agak kecil juga. Nah, di sini juga nggak ada bathtub ya travelers. Untuk showernya ada tipe hujan dan tipe shower tangan. Untuk bed product sendiri ini menggunakan kemasan kecil ya, berupa produk White River Falls dari Waterloo. Ini agak susah ya bacanya karena ini brand asal Belgia. Jadi mulai dari shower gel, sampo, conditioner, hand soap menggunakan brand White River Falls ini. Lumayan wangi sih produknya. Terus wadah tisu dan hand soap ini menggunakan bahan keramik putih, lumayan memberi kesan klasik mewah. Kamar yang saya tempati ini punya balkon ya travelers. Saat pintu balkon dibuka, udara segar langsung kerasa. Cuman karena udah gelap, saya nggak bisa mastiin view dari balkonnya seperti apa. Tapi sekilas sih dari cahaya-cahaya lampu yang terlihat, sepertinya sekitarnya adalah perumahan penduduk. Nah, di balkon ini juga ada kursi untuk menikmati city view. Salah satu kelebihan dari tipe kamar yang saya pesan ini adalah adanya jacuzzi di teras balkonnya. Nah, travelers, ini suasana pagi hari, kita bisa ngelihat bagaimana jacuzzinya yang berbentuk bulat. Jacuzzinya sebenarnya berada persis di sebelah tempat tidur ya, tapi dipisahkan sekat menggunakan dinding kaca. Jadi kalau menuju jacuzzinya, kita tetap harus keluar dari kamar, buka lewat pintu balkon, kemudian menuju jacuzzinya. Dan gak usah khawatir ya terlihat dari luar travelers, karena untungnya kamar saya ini ada di kamar lantai 6, jadi gak terlalu masalah kalau saya menggunakan jacuzzi ini. Dan ada kaca buram juga yang memblok pandangan dari luar. View pagi-pagi baru kelihatan ya travelers, jadi dari balkonnya ternyata terlihat ada view pepohonan, kebun, dan perumahan penduduk.
Sekarang kita breakfast dulu yuk travelers. Breakfastnya di restoran di lantai rooftop. Rasanya ini sih satu-satunya resto yang ada di hotel ini ya. Restonya sendiri ya lumayan lah ya, cukup besar. Ada area indoor, ada outdoornya juga. Area indoornya masih mengusung desain interior yang sama dengan interior kamar. Kemudian dindingnya menggunakan kaca lebar. Jadi meskipun duduk di indoor, kita masih bisa melihat view keluar. Karena berada di rooftop, jadi resto ini menawarkan pemandangan city view kota Bandung yang cakep. Dari dalam kita masih melihat dari kejauhan mountain view ini masih kelihatan. Apalagi kalau pagi kondisi langit biru bersih dengan awan-awan putih. Ini view yang menjadi keunggulan resto ini. Kursi dan meja serta sofa ini juga mendukung ya style art deco yang ditawarkan. Ada juga beberapa chandelier yang bergantungan, ini semakin menambah kesan klasik dapat banget. Display makanannya juga menggunakan shape bulat dan juga persegi. Jadi nggak monoton juga ya, dan sesuai lah dengan tema resto ini. Untuk outdoornya, resto ini menggunakan kursi rotan sintetis. Rasanya sih ini nggak sesuai ya dengan tema Art Deco ya travelers. Tapi mungkin penggunaan rotan sintetis ini ya sesuai dengan kondisi outdoor ya. Kan Bandung ini sering hujan. Jadi furniture yang digunakan dipilih yang tahan air hujan dan cuaca lembab. Travelers memilih duduk di outdoor, view-nya sempurna banget. Kalau cuacanya bagus. Kota Bandung dengan latar belakang pegunungan dari kejauhan. Apalagi dinding pengaman di balkonnya ini menggunakan kaca tebal. Jadi view-nya nggak keganggu kalau kita ingin menikmati suasana di pagi hari. Untuk menu breakfastnya sendiri sih menurut saya nggak terlalu banyak variasi ya. Standar lah, rasanya sih lumayan enak tapi ya nggak spektakuler juga. Jadi menu pagi itu ada nasi kuning dengan kondimennya, ada telur balado, soun goreng, bawang goreng, tempe goreng, dan juga aneka rebusan. Mau pilih nasi putih juga ada. Ini lauknya ada tumis sayuran, ada ikan goreng tepung, ayam goreng, juga sambalnya. Juga ada pilihan bubur ayam yang anget. Menu westernnya ada sosis, ada sandwich, juga ada salad, ada beef burger. Saya cobain beef burgernya, beefnya agak dry ya dagingnya. Ada juga roti-rotian dan French bread. Pilihan cake and pastry. Untuk makanan-makanan ukuran kecil dan juga dessert disediakan di meja bulat, ada pastry, ada puding, ada yogurt. Tampilan jadi menarik dengan meja bulat ini dan penyajian yang cakep. Pilihan lain ada waffle dengan variasi toppingnya. Ini sih biasanya jadi menu favorit anak saya. Juga ada sereal, juga pilihan susu. Ada pilihan variasi telur, sunny side, ada omelet, telur rebus. Untuk live cookingnya ada nasi goreng, ini bisa pesan sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Juga di sebelahnya ada noodle soup dengan bakso, sayuran, dan kondimen lainnya. Pilihan minumnya ada jus seger, ada infused water. Kalau travelers mau pesan teh, kopi, cappuccino, latte, atau espresso bisa request juga. Kalau menurut saya sih travelers taste dan variasi makanannya ya cukup lah ya, masih bisa dinikmati sampai perut kenyang. Di sebelah resto kita lanjut ke kolam renang. Jadi kolam renang ini persis di sebelah restonya. Pas ke kolam saya ditanyain petugasnya apakah saya tamu hotel atau penghuni apartemen. Dari sini saya baru tahu travelers ternyata sebagian kamar-kamar di gedung hotel ini sebenarnya adalah kamar apartemen. Tapi fasilitas terpisah antara tamu hotel dengan penghuni apartemen. Poolnya sih ukurannya nggak gitu gede ya travelers, tapi ya cukup estetik lah. Apalagi ada pohon-pohon palem di sekitarnya. Ini jadi menarik, bagus sih menurut saya. Juga ini kan poolnya tipenya infinity pool ya. Lumayan lah, ini membuat hotel jadi cukup layak untuk menjadi pilihan bagi travelers yang ingin mencari spot menarik buat foto-foto atau buat di posting di medsos. Airnya sih bukan air hangat ya travelers, tapi nggak terlalu dingin juga karena kolamnya outdoor. Anak saya sih cukup senang lah main di kolam dewasa sampai nggak mau diajak selesai atau keluar dari kolam. Nah, untuk kolam anaknya menurut saya ukurannya agak kecil ya, nanggung banget. Jadi kalau ada lebih dari 5 anak di dalamnya kerasa sempit. Ya lebih cocok sih untuk kolam anak-anak toddler ya yang masih dipegangi orang tuanya kalau renang. Di pojokan kolam renang ini ada kolam whirlpool. Ini baru pakai air hangat. Nggak tahu kenapa ya travelers, ketika saya berada di kolam renang, anak-anak ini pada senang banget main di whirlpool ini sampai rebutan. Mungkin karena pakai air hangat ya, dan juga ada gelembung-gelembung busanya. Tapi ya sekali lagi whirlpool ini juga nggak terlalu gede ya.
Nah, ini view kolam renangnya pada malam hari. Lampu-lampunya udah dinyalain dan dari kejauhan terlihat lampu-lampu kota yang sudah menyala. Emang sih view-nya terlihat bagus, cakep. Apalagi cuaca saat itu kan cerah ya, jadi nggak keganggu sama langit yang gelap. Kalau mau ngadain romantic dinner di resto sih, ya sepertinya pas ya travelers. Di sisi utara kolam renang ada gym station. Saat saya masuk lagi nggak ada yang nge-gym. Ya mungkin karena orang-orang lebih memilih daripada nge-gym malam-malam nggak kelihatan apa-apa, ya mending menikmati suasana hotel. Luasnya sih standar lah. Ya sekali lagi karena di malam view-nya nggak terlihat menarik ya travelers. Kalau siang pasti asik sambil nge-gym bisa melihat view kota Bandung. Peralatannya sih standar lah. Oh ya travelers, di sini nggak ada kids club ya. Jadi buat anak-anak kalau main ya tempatnya di kolam renang ini. Nah ini changing room dan ruang bilas untuk kolam renang, bersih tapi nggak terlalu banyak kamar-kamarnya. Oke travelers, rasanya semua sudah saya ulas. Rasanya sudah cukup juga ya virtual tour kita di Art Deco Luxury Hotel and Residence. Kalau travelers punya komentar atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Jangan lupa subscribe, like, and comments. Dan ikuti terus channel ini karena akan masih banyak lagi review-review menarik tentang hotel, wisata, dan kuliner. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Dadah.